Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan Kementerian Agama periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Iwa Kartiwa, mahasiswa PPK Makro Fikih batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Kiai Hasim Semarang dengan nomor peserta 202855821780001, NIM 254060611948. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Riyadul Jannah, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan materi sholat berjamaah di kelas 7. Mohon doa dan dukungannya untuk pembelajaran hari ini, semoga dalam pelajaran. Demikian yang saya sampaikan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan di hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doanya yang seperti biasa sehari-hari kita bacakan sebelum belajar. Berdoa mulai. Bapak akan mengabsen dulu ya. Karisma, Anissa Deva, Anissa Fik. Kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun semangat kita dan menumbuhkan rasa cinta kita ke bumi pertiwi, bangsa kita, negeri kita, bangsa Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Ya, silakan yang jadi present. Yang lain berdiri.
Ya, silakan dulu kembali. Sebelum melanjutkan ke materi, sebelumnya marilah kita membakar semangat dulu ya dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Untung loncat-loncatnya. Alhamdulillah. Kemudian masih ingat tepuk pagi, siang, malam, sore. Kalau pagi tepuk tangannya berapa? 1. Kalau siang? 2. Kalau sore? 3. Malam? Diam. Kenapa diam? Malam. Kita tes ya. Siang. Berapa kali? 3. Oke, pagi, malam. Oke, kesel ya. Pagi, siang, sore, malam. Yang belum konsentrasi. Oke, kita konsentrasi lagi ya. Pagi, malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu untuk membakar semangat kita supaya dalam pembelajaran ini ada senyum, ada ketawa, ceria ya. Oke, sekarang sebelum sampai kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sholat berjamaah, kita mengulas kembali yang minggu kemarin. Masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Tentang sholat. Sholat itu apa? Istilah sholat itu ada berapa waktu? 5. Berapa rukun? 7. Sekarang belum apa? Ada apa di bulan Rajab itu? Yaitu turunnya perintah. Oke, itu. Nah sekarang dalam sholat itu kan kita mendapatkan ketenangan, selalu mendapatkan ketenangan. Nah setelah mendapatkan ketenangan, kita diberikan pahala. Udah mah diberikan ketenangan, diberikan pahala yang besar. Makanya kita harus selalu melakukan ibadah sholat. Ya. Nah terus sekarang Bapak mau nanya, kalau kalian di pondok atau di rumah makan, kalau makan lebih enak sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Karena terasa kalau bareng-bareng itu terasa enak ya, walaupun hanya ribet gitu kan, tapi kalau bareng-bareng itu kita merasa enak. Nah begitu pula dalam melaksanakan sholat ya, sholat itu lebih enak dan itu dilakukan secara berjamaah bareng-bareng. Nah sekarang kita akan lagi sholat berjamaah itu apa, kemudian perbedaannya apa, dasar hukumnya apa. Nanti kita lihat videonya. Silakan kalian melihat tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang berjamaah untuk materi di semester 1 ini ya. Nah semuanya, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada juga namanya sholatul munfaridah. Sholatul munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Apa sih bedanya dengan sholat berjamaah? Nah, kalau sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya makmum. Nah itu
ya ada semua perbedaan sholatul munfaridah dan sholatul jamaah. Sudah tahu kan perbedaannya? Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita lihat tabel perbedaan berikut ini. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat lainnya, sholatul munfaridah jamaah sama katanya ya. Hanya nanti yang membedakan bahwa sholat jamaah ada makmumnya dan posisi makmum juga nantinya akan diatur. Kemudian melibatkan 2 orang atau lebih, itu sholat berjamaah. Ada yang berperan sebagai imam dan makmum, itu khusus sholat berjamaah. Nah, sudah tahu kan? Selanjutnya, apa sih dasar-dasar hukum sholat berjamaah? Kita lihat ya, dalamnya sebenarnya banyak sekali. Tapi di sini yang kita cantumkan hanya sebagian saja ya. Nah, ada surah An-Nisa ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian ayat menjelaskan diaturnya sholat berjamaah di tengah peperangan, apalagi jika dalam kondisi aman dan damai. Nah, sejatinya surat ini, ayat ini berbicara tentang anjuran sholat berjamaah di tengah peperangan. Di tengah peperangan yang luar biasa seperti itu saja, kita dianjurkan untuk berjamaah, apalagi dalam kondisi tidak dalam peperangan, di mana kita sholat bisa dengan tenang, ke masjid dengan tenang, sholatnya juga dengan tenangnya. Apalagi sekarang masjid-masjid sudah berlomba-lomba untuk menyamankan jamaahnya. Ada yang pakai kipas angin, ada yang pakai AC dan lain-lain. Semoga kita selalu bisa sholat berjamaah ya. Amin. Nah, kelebihan sholat berjamaah, setiap langkah menuju masjid untuk berjamaah akan dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat 1 derajat. Masya Allah. Adalah ini kebaikannya, yaitu akan menjadi penerang bagi pelakunya di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti, kalau kita sholat berjamaah, nanti seakan-akan sholat kita diterangi ya. Nah, sholat subuh, isya, dan asar sangat dianjurkan untuk dilakukan dengan berjamaah. Terlebih lagi kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, itu luar biasa. Ya, gimana tadi setelah melihat tayangan materi bahwa tadi dijelaskan dalam materi itu sholat itu nggak ada sholat munfaridah dan sholat berjamaah itu sama-sama sholat. Cuma bedanya kalau sholat munfarid itu adalah sholat yang dilaksanakan sendirian. Kalau berjamaah itu dilaksanakan berjamaah minimal, yaitu 2 orang, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Kenapa kita harus sholat berjamaah? Karena mempunyai fadilah dan pahala yang besar. Menyatakan bahwa orang yang berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan dihapus dosa-dosanya. Dasar hukumnya yaitu surah An-Nisa ayat 102. Menyatakan bahwa dahulu di saat Rasulullah lagi berperangan bersama sahabat, dalam kondisi berperang saja, gitu kan, itu diperintahkan untuk sholat secara berjamaah. Apalagi dalam kondisi senyaman kita, gitu kan, kita mau masjidnya udah AC, gitu kan, tempat umumnya enak. Nah, makanya nggak ada alasan lagi supaya kita meninggalkan sholat berjamaah, dikarenakan dahulu aja waktu zaman Nabi. Waktu zaman Nabi itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oke, dari materi yang tadi disampaikan sama Bapak dan dari materi yang telah ditanyakan, ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Apa itu sholat berjamaah dan apa hukumnya bagi laki-laki? Oke, ada yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, silakan.
silakan. Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih, di mana salah satunya ada yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Hukumnya bagi laki-laki adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa hukumnya bagi laki-laki adalah wajib. Ya itu ya, jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan minimal sama 2 orang. Hukumnya bagi laki-laki itu ada yang menyatakan wajib. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan sholat di jalil masjid ila bil masjid, tidak termasuk sholat bagi laki-laki tetangga masjid dia melaksanakannya di masjid. Dalam artian melaksanakan di masjid itu adalah sholat berjamaah. Oke, tepuk tangan ya yang ketiga. Selanjutnya ada yang Oke, apa? Silakan. Oke, bagaimana posisi saf laki-laki dan perempuan? Ada yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, silakan. Imam laki-laki berdiri di belakang imam sejajar dan merapatkan saf. Makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki, dan jika hanya ada satu makmum perempuan, ia berdiri di belakang imam sejajar dengan imam jika sendirian, atau di belakang saf laki-laki jika ada makmum yang lainnya. Oke, jadi itu ya. Jadi saf itu adalah orang yang ada di belakang imam. Saf itu orang yang ada di belakang imam, yang disebut dengan makmum. Kalau hanya berdua itu di belakang imam itu sejajar tapi sebelah kanan sejajar tapi rada mundur sedikit, seukuran satu kaki satu telapak kaki mundur sedikit. Kalau lebih dari 2 orang itu adalah mundur sehingga ya, jadi itu ya yang disebut dengan saf ya. Jadi saf itu adalah makmum yang ada di belakang imam. Ya, tepuk tangan ya. Yang selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Berapa derajat keutamaan saat berjamaah dibandingkan salat sendiri? Nah, sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri kan sama-sama sholat Pak, ada perbedaannya itu derajatnya. Nah, ada yang mau jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pahalanya berlipat ganda, yaitu 20 derajat, 9 derajat menurut sebagian riwayat, dan besar pahalanya daripada sholat sendiri. Itu ya. Jadi memang sama-sama sholat, umpamanya dengan jemaah itu sama sholat, itu nggak ada perbedaan. Nggak mungkin kenapa ada perbedaan dalam masalah gerakannya, nggak ada dalam masalah gerakannya, nggak ada masalah sholat umpamanya dengan sholat berjamaah. Cuma dalam pahalanya itu jelas lebih utama sholat berjamaah. Sholat berjamaah afdalu min sholatil fardhi bisa'i wa isrina darajah, gitu kan. Jadi Nabi menjelaskan bahwa pahala sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat sendirian teh sholat solangan, namun kata bahasa kita mah ya, sholat sendirian itu sholat solangan lebih derajatnya itu 27 sampai 29 derajat. Bahkan seperti tadi dalam tayangan ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, tepuk tangan ya. Nah, salah satu menjadi imam yang baik bukan apa? Ya, siapa? Ya, silakan. Syarat utama menjadi imam adalah memiliki ilmu agama yang baik, fasih dalam membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah, suci dari hadas, berakal sehat, dan diutamakan yang lebih yang lebih memahami agama di antara makhluk lainnya. Jadi itu ya. Jadi imam itu tidak sembarangan. Pertama harus orang yang beragama, balik, fasih dalam bacaannya, fasihnya benar. Jangan sampai merubah makna, apalagi dalam
bacaan Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat. Kemudian yang soleh, siapa yang lebih utama? Kalau ada laki-laki dan perempuan, siapa yang harus jadi imam? Yaitu laki-laki. Ya gitu. Jadi ada syarat dan ketentuannya bahwa sholat berjamaah itu harus orang yang memahami tentang syarat dan rukun sholat. Begitu juga dalam kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat. Kalau kita memilih pemimpin, yaitu harus yang benar, harus yang menguasai, presiden, bupati, itu kan gubernur, bahkan sekalipun di lingkungan RT, kita memilih RT itu sebagai pemimpin kita harus benar-benar gitu kan. Nah kalau di sekolah KM gitu kan, KM itu harus dipilih sesuai dengan kemampuannya. Jangan-jangan dipilih itu tentara masuk gitu kan. Nanti gimana gitu kan? Dalam sholat aja bisa membatalkan sholat gitu kan. Komo dalam misalkan dalam kelas yang dipilih itu orang yang tidak bertanggung jawab, yang jarang masuk gitu kan, ketua nanti, pemimpin nanti. Nah ini adalah merupakan dari pelaksanaan sholat berjamaah itu adalah pelajaran supaya kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang memilih pemimpin. Kalau dalam sholat itu adalah imam, kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang memimpin kita. Oke, tepuk tangan ya. Jadi di saat imam lupa bacaan ataupun gerakan, walaupun misalkan kalau dalam tasawuf awal, kalau terlihat tasawuf awal bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Nah, dalam sujud sahwi itu bisa diganti. Tapi kalau dalam berjamaah, jika si imamnya lupa, itu si makmum bisa mengingatkan. Tapi bukan dengan mengingatkan itu kalimat, nggak gitu. Tapi ada tata caranya. Kalau laki-laki, itu kan kalau laki-laki cara mengingatkan imamnya itu dengan membaca subhanallah. Kalau makmumnya perempuan dengan tepuk tangan, tepuk paha, gitu kan, tepuk tangan kayak kamu kayak kan bersolat, gitu, kayak salamnya, gitu ya. Jadi mengingatkannya yaitu dengan cara-cara halus. Gimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita juga wajib mengingatkan pemimpin yang lupa, yang tidak menjalankan kewajiban kepemimpinannya, yaitu dengan bermusyawarah dengan cara-cara baik, gitu kan. Nah, itu dicontohkan dalam sholat juga, yaitu dengan cara-cara yang baik. Oke, itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya itu ya tadi tentang materi dari pengertian sampai kepada hukum dan cara melaksanakan sholat berjamaah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, nanti kalian kerjakan berkelompok. Bapak akan membagi kepada 4 kelompok. Ya, dibagi dulu ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3 tentang hikmah, kemudian kelompok 4. Nah, nanti di situ ada permasalahan. Nanti kalian kelompokkan, kalian diskusikan solusinya. Nanti dari berkelompok presentasi ke depan setelah melakukan diskusi. Ya, silakan ya, kita buat kelompok. Pendapat kamu kayak gimana? Kalau dalam satu jamaah, seorang imam perempuan berada tepat di samping laki-laki pada rakaat pertama. Bagaimana evaluasi Anda terhadap biasa terjadi ikut di pada orang laki-laki dewasa? Jika kurang dari itu, sholat dianggap tidak berjamaah. Tapi kan seharusnya nggak 40 juga bisa kan kalau berjamaah. Tapi kan 40
sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama mewajibkan fardu kifayah atau fardu ain. Karena pahalanya berlipat ganda hingga 27 derajat dibanding sholat sendirian. Membangun persaudaraan, disiplin, serta menempatkan diri kepada Allah. Pengertian. Secara bahasa, salat yang dikerjakan secara berkelompok. Secara istilah, salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dengan salah satunya menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum mengikuti gerakan imam. Hukum salat berjamaah fardu kifayah. Kewajiban kolektif gugur jika sudah ada yang melaksanakannya. Pendapat mayoritas ulama Syafi'i, Hanafi, Maliki bahwa sunnah muakkadah sangat dianjurkan dan ditekankan. Pendapat lain dalam Syafi'i, fardu ain wajib bagi setiap individu. Pendapat mazhab Hambali. Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Oh ya, silakan. Bagaimana kalau di sebuah musola kantor waktu sholat maghrib, imam sholat adalah seorang karyawan yang bacaan al-fatihahnya kurang fasih, terdapat kesalahan tajwid yang mengubah makna, namun dia adalah satu-satunya orang yang bersedia menjadi imam. Di antara makmum ada seorang sahabat muda yang penghafalannya lebih baik dan tajwidnya lebih tepat, tetapi dia enggan maju karena segan. Yang menjadi pertanyaannya adalah berdasarkan konsep syarat imam sholat berjamaah, evaluasilah ke keabsahan sholat berjamaah tersebut. Apakah lebih baik melanjutkan sholat dengan imam tersebut atau menggantinya? Berikan argumentasi hukum Anda. Secara hukum, imam yang bacaannya berubah makna menyebabkan sholatnya tidak sah. Dan jika imam tidak sah, maka sholat makmum yang mengikutinya juga tidak sah. Evaluasi sholat berjamaah tersebut tidak sah jika kesalahan bacaan imam mengubah makna. Harus dilakukan perbaikan mengganti imam. Pemuda yang lebih fasih wajib maju menjadi imam meskipun segan, karena menaati syarat sah sholat lebih utama daripada rasa segan. Jika tidak ada yang lebih baik sholat munfarid yaitu sendiri-sendiri daripada berjamaah dengan imam yang bacaannya salah secara fundamental. Nah itu ya, jadi kalau ada kondisi di suatu tempat itu ada orang tua bacaannya tidak fasih, kemudian ada seseorang yang muda fasih tapi tidak berani. Nah lebih baik mengikuti yang mana gitu kan? Nah seharusnya yaitu untuk menjadi imam itu bacaannya yang fasih, terutama dalam tajwid membaca surat Al-Fatihah. Betul ya tadi ya jawabannya. Oke, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mengucap amin bersama dengan malaikat dapat di dosa-dosa yang lain. Didekatkan ke surga, mendapatkan pengakuan sebagai penduduk surga dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan dan pahala, menjauhkan sifat munafik menjadi solusi bagi mereka yang malas-malasan dalam sholat, mendekatkan diri kepada Allah dan membangun ukhuwah persaudaraan, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, doa lebih mustajab dan kabul. Nah, itu ya pahala dari hasil diskusi kelompok 2 tentang pahala tentang melaksanakan sholat berjamaah.
Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Gimana? Bagaimana jika ada seseorang terlambat atau masbuk dalam sholat Isya? Ia mendapati imam sedang sujud terakhir pada rakaat kedua. Makmum tersebut langsung dari imam dan langsung mengikuti sujud bersama imam. Yang jadi pertanyaannya, analisislah apakah makhluk tersebut mendapati rakaat kedua, apa yang harus dia lakukan setelah imam salam. Berdasarkan aturan makmum, masbuk seseorang dianggap mendapatkan satu rakaat jika sempat ruku bersama imam secara bergantian. Karena makmum mendapati imam dalam posisi sujud, maka rakaat tersebut tidak terhitung. Nah itu ya, jadi kalau yang dihitung dalam berjamaah itu seorang makmum mengikuti rukunya imam masih termasuk kepada satu rakaat. Kalau tidak ikut ruku makmum berarti dia tidak ikut berjamaah rakaat itu. Nah kalau misalkan pas sujud ikut imamnya berarti dia harus nambah satu rakaat. Ya betul ya, berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hikmah sholat berjamaah secara sosial dan kantor. 1. Memperkuat rukun Islamiyah ialah membentuk persaudaraan dan ikatan sosial yang erat antar muslim. 2. Menumbuhkan kebersamaan dan persatuan ialah melatih kekompakan, toleransi dan kesatuan seperti dalam melakukan salat. 3. Mendidik disiplin dan ketertiban ialah menuntut kedisiplinan waktu, kebersihan dan mengikuti aturan. 4. Meningkatkan kepekaan sosial adalah mengajarkan untuk kita mementingkan diri sendiri dan berempati. 5. Menjadi syiar agama, menunjukkan kebesaran Islam dan menjadi wadah pendidikan. Pendidikan dan peningkatan diri. 1. Meningkatkan kualitas sholat, meningkatkan khusyukan dan kualitas ibadah. Keempat, belajar. Kesempatan untuk belajar dan meningkatkan ilmu agama dari ibadah sesama jamaah. 2. Akan membantu menenangkan diri dan memperkuat iman. Nah itu tadi materinya untuk yang hasil diskusi dan jelasnya tentang pahala. Pak. Oh ya silakan. Sebuah masjid memiliki kebijakan bahwa sholat berjamaah hanya sah jika diikuti minimal 40 orang laki-laki dewasa. Jika kurang dari itu, sholat dianggap tidak berjamaah. Menjadi pertanyaannya, evaluasilah kebijakan tersebut berdasarkan pandangan hukum fikih tentang jumlah minimal jamaah. Silakan dijawab. Kebijakan tersebut tidak dapat secara umum. Menurut mayoritas ulama jumhur, sholat berjamaah sudah sah dilakukan minimal oleh 2 orang, 1 imam dan 1 makmum. Evaluasi mewajibkan 40 orang adalah syarat yang tidak berdasarkan untuk sholat jamaah 5 waktu. Mungkin tentukan dengan syarat Jumat menurut mazhab tertentu. Kebijakan ini berpotensi menghalangi orang mendapatkan fadilah sholat berjamaah 27 derajat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kelompok 4 silakan.
makmum. Posisi safnya, imam di depan tengah barisan, makmum laki-laki dewasa di belakang imam anak-anak, lalu perempuan. Jika hanya 2 orang laki-laki, makmum di sebelah kanan imam. Safnya harus lurus dan rapat. Hubungan imam dan makmum harus berniat mengikuti imam. Makmum wajib mengetahui gerakan imam lewat lihat atau dengar. Makmum tidak boleh mendahului imam dan takbir, ruku, sujud, dan lain-lain. Makmum tidak boleh tertinggal dari imam dalam 2 rukun, pilih gerakan berturut-turut. Kesamaan sholat makmum harus sama dengan imam. Misalnya tidak boleh makmum asar, imam zuhur. Makmum orang yang terlambat dianggap mendapat 1 rakaat jika sempat rukuk bersama imam. Ketentuan khususnya adalah imam wanita. Imam perempuan berada di tengah-tengah barisan makmum perempuan. Jarak imam atau makmum boleh ada terpisah seperti dinding atau sungai jika masih terdengar suara imam kecuali perempuan. Imam yang diikuti tidak boleh bermakmum pada imam yang diketahui batal sholatnya atau menjadi makmum bagi orang lain kecuali anak uzur. Ya, jelas itu ya syarat mengikuti imam dan makmum. Jadi makmum harus mengikuti gerak-gerik si imam. Kalau mendahului batal. Kalau tertinggal 2 fi'li, misalkan 2 fi'li ruku dan sujud tertinggal, maka itu juga batal. Nah, ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Dalam salat berjamaah, seorang makmum perempuan berada tepat di samping makmum laki-laki pada barisan saf pertama. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana evaluasi Anda terhadap keabsahan salat berjamaah dalam posisi tersebut dan apa dampaknya terhadap saf di belakangnya? Nah, terima kasih untuk teman saya yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Secara kaidah fikih, posisi perempuan yang sejajar dengan laki-laki, terutama jika tanpa pembatas atau berada tepat di samping laki-laki yang bukan mahram, akan merusak tertib saf. Evaluasinya adalah sholat tetap sah, namun makruh dan melanggar kesempurnaan berjamaah. Dampak yang akan dihasilkan dari hal ini adalah dapat membatalkan pahala berjamaah. Seharusnya saf perempuan berada di belakang saf laki-laki. Jika terjadi saf di belakangnya laki-laki lain, bisa terganggu kekhusyuannya. Oke, ya jelas ya. Jadi kalau sejajar laki-laki dan perempuan itu bukan berjamaah gitu kan. Jadi sangat mengganggu gitu kan dalam posisi walaupun sholatnya tetap sah, cuma menjadi makruh gitu kan. Gitu ya. Berikan tepuk tangan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kita telah belajar secara materi dari tayangan video, nanti diskusi dan kita tanya jawab tentang materi sholat berjamaah ini. Nah, supaya kita lebih memahami, makanya kita harus dipraktekkan supaya lebih paham gimana menjadi imam, makmum, dan posisi makmum dalam melaksanakan sholat berjamaah. Oke, sekarang yang menjadi imam, ya silakan. Imam, jadi ini silakan makmum seorang. Yuk ke depan. Posisinya kalau jadi makmum, kalau hanya berdua gimana? Ya, jangan terlalu sejajar, jangan terlalu belakang. Jadi agak ke depan sedikit. Nah, ini kalau posisi dalam posisi berdua, karena posisi berdua. Nah, gimana sekarang kalau posisinya ada lagi yang datang? Silakan datang. Ayo datang. Gimana cara berjamaahnya? Ya, cara berjamaahnya kanan dan kiri, gitu kan? Mengikuti imam. Nah, sekarang kalau posisinya banyak, kalau posisi
berdiri posisinya, terus meliputi posisi yang selanjutnya. Ini kalau posisinya laki-laki ya, kalau posisi laki. Sekarang misalkan ada perempuan di belakangnya, nah itu apakah ikut dalam sab sini seperti yang tadi dipertanyakan, gitu kan, atau ke belakang? Nah itu posisinya yaitu ke belakang. Jadi di belakang sabnya yang pertama, nanti ke belakang itu posisi yang laki-laki. Itu ya berarti ya dari posisi praktek hari ini tentang sholat berjamaah. Ya itu terima kasih ya yang telah. Sekarang Bapak share kuis kembali, nanti dikerjakan. Seberapa jauh pemahaman kalian setelah mempelajari pelajaran yang tadi disampaikan, gitu kan? Nanti hasilnya dapat berapa, gitu kan? Masa misalkan benernya cuma 2, gitu kan? Nanti kita lihat ya. Oke, silakan dicek HP-nya ya, dicek HP-nya silakan. Materi yang hari ini kita pelajari ya, kita mempelajari dari pengertian dasar hukum, kemudian hikmah pelaksanaan ataupun hikmah sosial dari implementasi pembelajaran tentang sholat berjamaah. Itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian Bapak menganjurkan kepada kalian semua supaya terus melaksanakan sholat berjamaah sebisa mungkin, baik itu di kondisi di sekolah, sholat duhur, asar, gitu kan. Kalau yang mengikuti ekstrakurikuler kan sampai asar tuh, jadi nanti sholat asar itu dilaksanakan berjamaah di sekolah, maupun nanti setelah kalian ada berada di rumah masing-masing, ikuti selalu sholat berjamaah. Karena dengan melakukan sholat berjamaah, yang pertama itu akan menambah kehusuan bagi kita semua. Kemudian pahalanya yang begitu berlipat ganda, bahkan dasar hukumnya jelas dalam Al-Quran ada, yaitu surat Al-Nisa. Kemudian dalam hadis-hadis Rasul juga memerintahkan supaya kita melakukan sholat berjamaah. Ya, jadi implementasinya dari sholat berjamaah itu, kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan mengajarkan tentang erat hubungan dalam bermusyawarah, dalam menjalin hubungan bersilaturahmi bersama saudara, kemudian menunjukkan eratnya hubungan kebersamaan. Kan dalam sholat berjamaah itu kan kalau imamnya ruku, ya kita ikut ruku, makmum, sujud ikut sujud. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga persatuan dan kesatuan itu kita bareng-bareng gitu. Nggak ada dalam sholat misalkan, oh ini mah Pak RT, ini mah presiden, jadi di saat imamnya ruku, ada saya mau presiden, jadi berdiri, terus gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Maka batallah sholat. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga ya kita untuk menyelesaikan masalah ataupun apapun, kita selalu jaga persatuan dan kesatuan. Nah itu yang kita pelajari tentang sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah itu sama dengan sholat munfarid, yaitu sama-sama sholat dengan hukum yang sama, kemudian dalam ketentuan sholat yang sama. Hanya kalau munfarid itu dikerjakan sendirian, kalau berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama minimal 2 orang. Yang satu
ini, dan untuk implementasi atau nantinya dalam kehidupan sehari-hari, Bapak anjurkan, sukarkan untuk melaksanakan sholat berjamaah secara kontinu. Alhamdulillah ya, kita telah mempelajari materi yang sangat bermakna. Kita nanti bertemu lagi pada minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga materi yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat khusus bagi kita maupun bagi keluarga dan menjadikan ilmu yang bisa kita amalkan. Akhirnya, untuk dari hari ini, marilah kita tutup dengan akhir majlis bersama.